Hey guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas suatu topik atau suatu sejarah dari negara Thailand nih. Yes, kita akan ngebahas Thai history. Gitu nggak apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Hominid purba pertama kali mencapai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Thailand setidaknya 500.000 tahun yang lalu. Manusia modern pertama meninggalkan Afrika dan melakukan perjalanan jauh sebelum akhirnya mencapai Thailand. Sebagai hasilnya, Homo sapiens uwam pertama baru mulai menetap di wilayah tersebut pada waktu yang relatif lebih lambat. Bukti arkeologis tertua berasal dari sekitar 18.000 tahun yang lalu. Para pemburu pengumpul di wilayah tersebut bahkan mulai mengadopsi nasi sebagai bagian dari diet mereka dan menanamnya sebagai tambahan makanan, serta mulai bercocok tanam padi untuk persiapan bermukim secara permanen. Pemukiman manusia di Thailand muncul sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dan seringkali terkait dengan kegiatan penambangan tembaga dan perunggu nih guys. Pertambangan sendiri telah menjadi bagian penting dari ragam ekonomi lokal bahkan sejak zaman pemburu dan pengumpul pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kerajaan pertama yang diketahui berbasis wilayah tersebut adalah Funan, berpusat di wilayah Delta Mekong yang sebenarnya bukan bagian utama dari Thailand. Meskipun waktu pendiriannya tidak pasti, namun catatan tertulis pertama tentang Funan berasal dari Tiongkok pada abad ke-1 Masehi. Hanya saja, bukti arkeologis menunjukkan adanya pemukiman yang lebih luas di Thailand sejak abad ke-4 sebelum Masehi, guys. Kerajaan-kerajaan awal ini serta banyak kerajaan yang mengikuti setelahnya sangat dipengaruhi oleh budaya India. Sebagai hasilnya, agama Hindu dan Buddha mulai berkembang di wilayah tersebut. Kerajaan Mon dan Khmer juga memasukkan sebagian wilayah Thailand ke dalam kekuasaan mereka, dengan basis kekuasaannya berada di Delta Mekong di wilayah Indo-China. Budaya asli Thailand pertama yang dikenal berasal dari masyarakat Mon Dvaravati yang mendominasi wilayah tengah Thailand dari tahun 600 hingga 900 Masehi. Masyarakat ini menggunakan dialek Sansekerta yang mirip dengan yang digunakan di India Selatan. Namun pengaruh budaya lain juga datang dari selatan dan utara. Nah guys, bentuk Buddhisme Theravada yang kala itu diadopsi oleh Mon Dvaravati kemungkinan besar berasal dari Sri Lanka. Namun pada abad ke-10, wilayah tersebut juga kehilangan kemerdekaannya akibat tekanan militer dari Indo-China. Nah guys, selama periode ini orang-orang Thai mulai bermigrasi ke selatan dari yang sebelumnya ada di Tiongkok Selatan. Pada awalnya, suku Thai tiba sebagai imigran di wilayah yang diperintah oleh kerajaan lain, khususnya di wilayah yang sempat berada di bawah kekuasaan orang Khmer. Salah satu raja besar Khmer, Surya Varman I, menguasai sebagian besar wilayah di bawah kekuasaannya dengan bantuan pasukan Thai. Namun ketika kekuatan Khmer mulai melemah, suku Thai membentuk kerajaan mereka sendiri untuk pertama kalinya. Awalnya, beberapa negara kota muncul sebagai hasil dari kekosongan kekuasaan kala itu. Kerajaan Sukhothai sendiri didirikan pada tahun 1238 oleh Sri Indraditya. Dan masa ini dianggap sebagai bagian dari keemasan awal politik dan budaya di Thailand. Namun, fase kemerdekaan ini hanya berlangsung sebagian, sebab Raja Sukhothai masih mengakui kekuasaan dinasti Yuan dan membayar upeti kepadanya. Sistem pemerintahan yang sederhana sendiri mulai diterapkan di Sukhothai dengan lonceng terpasang di depan istana raja yang bisa dibunyikan oleh warga setempat untuk menyampaikan permasalahan mereka kepada raja. Sistem ini dikenal sebagai bentuk dari sistem ayah yang memerintah anak dan masih menjadi model pemerintahan Thailand yang berlangsung hingga saat ini. Di bawah pemerintahan Raja Ramkhamhaeng, Sukhothai menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, negara-negara kota Thai lainnya tetap mempertahankan kemerdekaan dan otonomi budaya mereka, bahkan termasuk kerajaan Lana. Namun dominasi suku Thai terus berlanjut melalui pendirian kerajaan yang baru. Kota Ayutthaya yang didirikan pada tahun 1350 kemudian tumbuh menjadi pusat kerajaan yang luas.
Kerajaan ini membentang dari Kepulauan Melayu hingga ke perbatasan Burma Tengah. Era Ayutthaya juga merupakan masa penting bagi perkembangan budaya nasional Thailand. Buddhisme Theravada dijadikan agama resmi oleh Raja Ramatibodi pada abad ke-14, yaitu sebuah gelar yang masih berlaku hingga hari ini. Pemerintahan Ayutthaya juga menyusun kode hukum yang dipengaruhi oleh aspek teologi, praktik, dan adat istiadat Hindu setempat atau dikenal sebagai Dharma Sastra yang menjadi hukum negara selama sekitar 500 tahun nih guys. Periode Ayutthaya bahkan menyaksikan kemajuan dalam pengobatan dan seni budaya Thailand. Hingga pada puncaknya pada tahun 1700, kota ini mungkin memiliki populasi lebih dari 1 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada saat itu. Di samping itu, kota Lavo juga sempat muncul sebagai pusat budaya Hindu pada abad ke-14. Menariknya, di selatan Thailand, kebudayaan Melayu mulai mempengaruhi wilayah tersebut meskipun tidak secara politik terjadi secara agresif. Bahkan menurut catatan Tiongkok, wilayah-wilayah yang didominasi oleh orang Melayu ini relatif lemah secara budaya dan politik selama fase periode kekuasaan Raja Thailand. Pengaruh kolonial Eropa pertama kali mencapai Thailand atau yang saat itu dikenal sebagai Siam, tepat saat Portugis tiba pada tahun 1511 dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan. Meskipun banyak negara lain di dunia mengalami dampak negatif dari jalur perdagangan yang dibangun oleh kekuatan kolonial ini, Ayutthaya justru mendapat manfaat besar dari hubungan perdagangan tersebut nih guys. Namun, kedamaian Ayutthaya terganggu oleh invasi ke wilayah Burma selama 4 abad lamanya. Pada tahun 1547, Perang Burma-Siam meletus. Singkatnya, pada abad ke-18, Burma berhasil mengambil alih kendali atas Siam setelah menaklukkan wilayah Lana dan kemudian menundukkan negara-negara kota di wilayah tersebut satu persatu. Nah, pemberontakan internal yang dipimpin oleh Thaksin memang berhasil mempersatukan sebagian besar Siam di bawah pemerintahannya. Bahkan, hubungan ekonomi dan sosial yang erat dengan Tiongkok membuat banyak imigran Tiongkok bermigrasi dan menetap di Thailand kala itu. Namun guys, Thaksin justru kehilangan tahtanya sebab perilaku tidak stabilnya dan dia dieksekusi pada tahun 1782. Dinasti Chakri kemudian berkuasa di Siam dan mendirikan Ratanakosin dengan Bangkok sebagai ibu kota. Mereka juga melawan kelompok Burma untuk meningkatkan pengaruh mereka di wilayah utara. Meskipun Siam berhasil mempertahankan struktur tradisionalnya, Raja Mongku tetap memulai proses modernisasi untuk menghadapi ancaman baru dari pesaing regional dan kekuatan kolonial yang lebih maju secara teknologi. Pada tahun 1904, Prancis dan Inggris membagi Siam menjadi beberapa zona pengaruh. Dan ketika Prancis kala itu mengirim pasukan mereka, Siam hampir dijadikan sebagai salah satu koloni atau jajahan. Meskipun demikian, Siam tetap merdeka dan bahkan sampai menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1932. Kelompok reformis yang menggulingkan kelompok monarki mendirikan demokrasi konstitusional di Bangkok, dan pemerintahan nasionalis yang muncul beberapa tahun kemudian mengubah nama negara mereka secara resmi menjadi Thailand. Dalam sejarah kontemporer, pemerintahan yang sama ini juga bersekutu dengan Jepang dan berperang melawan sekutu selama Perang Dunia II. Sebelum akhirnya pemerintahan prosekutu mengambil alih pada tahun 1944. Hanya saja pemerintahan sipil tersebut tidak bertahan lama dan pemerintahan militer nasionalis kembali berkuasa pada tahun 1947. Pemerintahan baru ini dikenal sangat pro-Amerika dan sangat anti-komunis. Pada tahun 1973 terjadi pemberontakan terhadap pemerintah nasionalis yang akhirnya memicu transisi menuju era demokrasi. Namun negara ini masih menghadapi ketidakstabilan dengan kelompok militer yang tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik. Sementara itu, proses demokrasi seringkali kontroversial dan terkadang disertai dengan kekerasan. Thailand sendiri masih mempertahankan tradisi yang kuat sambil mengadopsi banyak aspek budaya barat.
Kota-kota di Thailand menyambut baik terbukanya aspek pariwisata, sementara mereka masih mempertahankan aura keaslian dan kekunoannya. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!